Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi kita bertemu dalam program Berkat Pagi. Dan pagi ini mari sebelum setiap kita melakukan aktivitas kegiatan kita mau isi kehidupan kita dengan renungan firman Tuhan. Dan pada saat ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih dalam surat Kisah Para Rasul. Dan kita sekarang masuk pada pasalnya yang ke-17. Saya ajak Bapak Ibu sekalian untuk buka Alkitab kita dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-17, dan pada saat ini kita akan melihat pembahasan dalam ayatnya yang ke-16 sampai 34. Namun kita tidak akan membaca semuanya. Kita hanya akan melihat beberapa poin. Di sini kita melihat Paulus di Athena. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita melihat, saya akan bacakan dulu ayatnya yang ke-32 sampai 34. Kisah Para Rasul pasal 17 ayatnya yang ke-32 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, "Lain kali saja kami dengar engkau berbicara tentang hal itu." Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka, tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionisius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bahas di poin itu, kita mau lihat dulu. Di sini kita lihat dari ayatnya yang ke-16. Saya bacakan dari ayat 16 sampai ke-19. Demikian kebenaran firman Tuhan. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah, dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ, dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal dengan dia, dan ada yang berkata, "Apakah yang hendak dikatakan si peleter ini?" Tetapi yang lain berkata, "Rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing, sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya." Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, "Bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini?" Nah, Bapak Ibu, kita mau lihat pelan-pelan di sini. Dalam ayat yang ke-16 di sana kita lihat Paulus ada di Athena. Dan hal pertama yang kita lihat adalah hati Paulus ini sedih. Kenapa? Karena ia melihat kota itu penuh dengan berhala-berhala. Kita lihat di sana bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Paulus menjadi sangat sedih. Kalau di zaman dulu kita melihat berhala-berhala itu seperti mungkin bukit-bukit, batu-batu, patung-patung. Tapi apa yang menjadi berhala-berhala pada hari-hari ini? Tapi sebelum kita bahas itu, kita mau lihat selanjutnya Paulus ini ada di Athena. Kalau kita boleh pelajari, Athena ini merupakan kota di mana kota yang disebut tempat intelektual Yunani. Kalau kita mau lihat juga pusat dari filsuf itu ada di sini, ada di Athena. Orang-orang di sini merupakan orang-orang yang berpegang teguh pada logika. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka percaya adalah hal-hal yang masuk akal mereka. Dan di sini kita melihat ada banyak ahli-ahli filsuf di Athena ini. Dan kita melihat dalam ayat yang ke-18 dikatakan di sana ada dua golongan. Kita melihat di sana ada dua golongan kelompok filsuf yang bercakap dengan Paulus, yang bertanya kepada Paulus, dan akhirnya kita melihat bahwa mereka membawa Paulus ke sebuah tempat yang dinamai Areopagus. Dan kalau kita pelajari, tempat ini merupakan tempat pertemuan, tempat juga yang memiliki nilai religi, dimana kalau kita mau bilang itu merupakan sebuah panggung publik, yang dimana di sana tempat orang untuk memberitakan, menyampaikan mungkin hal-hal tentang dewa-dewa mereka. Lalu mereka mengundang Paulus untuk ada di sana untuk menyampaikan ajaran yang sedang Paulus sampaikan. Dan di sana ini bukan sebuah tempat yang tertutup, tapi tempat yang terbuka. Ada banyak orang yang melihat. Dan akhirnya tadi kita sudah bacakan pada ayatnya yang ke-32 sampai 34 ada berbagai respon yang bisa kita lihat dari orang-orang tersebut yang hadir di tempat itu. Dan ada yang menolak, ada yang juga percaya. Nah, sekarang kita mau lihat apa yang menjadi pelajaran yang dapat kita ambil dari pelayanan Paulus di Athena ini. Nah, Bapak Ibu, kita lihat bahwa Paulus hatinya sedih ketika ia melihat berhala-berhala.
Ia juga berdiskusi dengan orang-orang percaya tentang di mana kota itu ada banyak berhala. Yang menjadi pertanyaannya untuk kita pada masa kini, di masa modern ini, apakah masih ada berhala-berhala yang kita temukan di sekitar kita? Mungkin kita sudah tidak melihat lagi ya berhala seperti ada rumah-rumah yang menaruh patung-patung, ada yang menyembah bukit-bukit, gunung, pohon-pohon, dan lain sebagainya. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, berhala itu berarti hal di mana hati kita ini sudah tidak melekat pada Tuhan, dan bahkan hal-hal tersebut menjadi lebih tinggi daripada Tuhan. Ketika ada sesuatu yang kita anggap nilainya lebih tinggi daripada Tuhan Yesus, kita sudah sedang memberhalakan hal tersebut. Mungkin sedikit cerita sebagai pengerja di tempat ini, mungkin kami beberapa kali pelayanan di BOG, baik youth, baik juga teens, kami melihat ketika dalam proses beribadah, ada beberapa anak-anak yang masih ketika dalam puji-pujian mereka tidak memuji Tuhan, mereka cuma melihat teman-temannya, bahkan mungkin mengganggu teman-temannya. Ada juga yang ketika dalam proses pemberitaan firman mereka main handphone. Mungkin sekarang anak zaman sekarang Alkitabnya ada di handphone. Tapi kami juga melihat di mana mereka bermain game, ada beberapa yang main game juga sudah ditegur, ada juga yang sibuk main sosial media, Instagram dan lain sebagainya, ada yang juga sibuk chattingan. Jadi pesan firman itu tidak diterima oleh anak-anak yang ada. Dan kalau kita melihat memang pada zaman ini yang menjadi berhala kita adalah media sosial kita, handphone kita. Bukan media sosialnya, bukan handphonenya, bukan medianya. Tapi ketika kita menaruh hal-hal tersebut menjadi lebih penting daripada Tuhan. Mungkin contohnya tadi anak-anak kita datang beribadah, tapi mereka tidak fokus untuk menikmati kasih Tuhan, fokus dalam persekutuan, mereka lebih mengutamakan hal-hal yang lain. Itulah hal-hal yang harusnya kita mulai perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mungkin pertumbuhan iman anak-anak kita tidak bisa kita hanya bilang ketika ia rajin beribadah maka ia sudah bertumbuh. Tapi mari sebagai orang tua kita mau melihat, kita mau ajar anak-anak kita juga untuk ketika beribadah, mereka mau dengan sungguh-sungguh beribadah. Tapi poin utama kita bukan di situ. Kita lanjut lagi ketika Paulus menyampaikan pesan-pesan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau lihat ketika Paulus menyatakan ajarannya tentang Tuhan Yesus, ia menyatakan ajarannya di tempat orang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Orang-orang yang lebih percaya akan logikanya, lingkungan yang lebih percaya akan apa yang dia lihat, itulah yang dia percaya. Apa yang bisa dia simpulkan dalam logikanya, itulah yang dia percaya. Dan di sini Paulus menceritakan tentang Tuhan Yesus yang secara logika bisa aja kita nggak nangkap apa itu kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu nggak cukup bisa kita pahami dengan logika kita. Tapi Paulus tetap menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dia tetap bilang tentang, kalau kita lihat dalam ayat yang ke-29, pasal 17 ayat 29 dikatakan, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu atau ciptaan kesenian dan keahlian musik. Ilahi maksudnya di sini pada zaman dahulu mereka menganggap hal-hal yang indah seperti emas, perak itu sebagai hal-hal yang harus dipuji-puji, harus disembah-sembah. Padahal itu adalah ciptaan saja. Di sini Paulus mau mengajarkan bahwa ada Tuhan Yesus yang di atasnya, yang seharusnya kita puji dan kita sembah. Tapi pesan-pesan itu disampaikan kepada orang-orang yang menggunakan logika, yang belum terbuka hatinya oleh firman Tuhan. Itu menjadi sebuah tugas yang berat bagi Paulus. Pertanyaannya bagi kita Bapak Ibu pada masa kini, mungkin sekarang kita tidak perlu berada di atas mimbar atau tempat dakwah-dakwah, atau mungkin sekarang ada banyak media podcast, harus kita beritakan firman Tuhan di sana. Tapi bagaimana kita menjadi orang Kristen yang menunjukkan iman kita? Mungkin di tempat kita bekerja, di kantor, di warung, di toko, di sekolah, di pasar, atau mungkin di lingkungan kita, lingkungan tempat tinggal kita, di kompleks kita. Bagaimana kita berada dan bagaimana kita menyampaikan kehidupan kita? Mungkin sebagai orang percaya, orang akan melihat kita, orang akan melihat dan menilai kita. Saat kita menjaga iman kita, saat kita menjaga pergaulan kita, mungkin dalam pergaulan ada yang ngajak kita, capek ngopi, ngerokok, ya kan? Ini kayaknya dananya banyak nih, kita bisa nih ambil sedikit, mulai belajar korupsi. Atau mungkin yang di sekolah, ayolah nyontek lah, ada banyak hal-hal keduniawian yang bisa kita kerjakan. Mungkin orang-orang itu akan ngajak kita untuk melakukan hal-hal yang jahat, hal-hal yang berdosa. Tapi bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan? Apakah kita akan memilih, oh ya udah, ayo nyontek aja. Oh nggak apa-apa, korupsinya sedikit-sedikit aja. Oh nggak apa-apa, ngerokok nggak apa-apa.
merusak tubuh yang sudah Tuhan berikan, bait Allah ini nggak apa-apa. Atau kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang menjaga kehidupan kita. Paulus ketika ada di tempat itu mungkin dia bisa aja kayak, wah saya tidak bisa nih membantah orang-orang yang percaya kepada dewa-dewa. Tapi dia tetap menyampaikan apa pesan firman Tuhan. Dia tidak menjadi kayak, atau nggak usah saya layani deh, soalnya ini pasti mereka nggak akan percaya pada Tuhan Yesus. Tapi Paulus tetap menyampaikan Injil Kerajaan Allah. Dan pelajarannya untuk kita adalah ketika kita dilihat, ketika kita dinilai oleh banyak orang di tempat kerja kita, di rumah kita, lingkungan kita, di tempat kita belajar, adakah kita mau tetap menyatakan iman kita kepada Tuhan? Kita mau tetap menyatakan, oh kebenarannya adalah kita tidak boleh melakukan hal yang jahat, kita nggak boleh berkata sembarangan, berkata kotor, kita nggak boleh memikirkan yang jahat tentang orang lain dan lain sebagainya. Atau kita mau ikut-ikutan untuk melakukan yang tidak benar, mau ngatain orang, kita mau mengambil hak orang lain dan lain sebagainya. Kita mau memilih menjadi orang yang tetap hidup dalam kebenaran, atau kita mau menjadi orang yang berhenti hidup dalam kebenaran. Seperti Paulus, mungkin lokasi dia pelayanan itu lokasi yang penuh dengan orang-orang yang mungkin tidak percaya, tetapi Paulus tetap menyatakan firman Tuhan. Bapak Ibu, dimanapun kita berada, tetap nyatakan kebenaran firman Tuhan, tetap nyatakan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Supaya apa? Kita lihat dalam, tadi kita sudah baca dalam ayat yang ke-32 sampai 34. Di sana kita melihat di ayat 32, ketika banyak orang yang mendengar, ada orang yang mengejek. Ada orangnya juga yang bilang, lain kali aja lah aku dengerin kau. Kau ngomong apa sih sebenarnya? Misalnya kita ngomong kebenaran terus orang gak mau denger, itu mungkin bisa terjadi. Ketika kita menyatakan kebenaran, itu bisa aja terjadi. Tapi juga di ayat yang ke-33 dikatakan, lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Di sini kalau kita pelajari adalah, yang penting adalah firman Tuhan atau kebenaran itu sudah kita sampaikan. Ketika kita diajarkan untuk melakukan yang jahat, kita nggak mau lakukan, kita bilang Tuhan Yesus mengajarkan kebaikan, itu sudah cukup. Ketika ada orang-orang yang bilang, kamu ngomong apa? Kamu tidak gaul, kamu nggak asik, ya nggak apa-apa. Setidaknya bagian kita adalah sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Di ayat yang ke-34 dikatakan, beberapa orang laki-laki menggabung diri dengan dia dan menjadi percaya. Ternyata ada juga yang percaya, meskipun ada banyak juga yang mengejek. Kemudian ada dikatakan, diantaranya juga ada Dionysius, anggota majelis Areopagus, anggota majelis, anggota organisasi tersebut. Bahkan mungkin orang yang pintar di kasta tertinggi di tempat itu, dia juga menjadi percaya. Bapak Ibu, dimanapun lingkungan kita berada, kebenaran itu akan tetap menjadi kebenaran. Jangan takut untuk memperkatakan kebenaran. Dan seorang perempuan bernama Damaris dan juga orang lain bersama-sama dengan mereka menjadi percaya. Bapak Ibu, ketika kita menyampaikan kebenaran, hidup dalam kebenaran, mungkin ada orang yang akan menolak. Tapi juga Tuhan akan bekerja. Bagian kita hanya menyampaikan kebenaran. Orang lain percaya, orang lain tidak mau percaya, orang lain tidak mau mendengarkan. Itu bagiannya dia. Biarkan Tuhan yang bekerja untuk kehidupannya. Jadi mari dalam kita menjalani kehidupan kita mau tetap berpegang teguh dan menyampaikan kebenaran. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan, Immanuel, Allah beserta dengan kita.